nggak nyambung, kan nyambung tadi ayat itu kutipan. Ya udah bacakan dulu 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Tapi Mbak harus mengakui dulu itu salah pemahamannya tadi itu salah. Nggak Apa benar. yang salah? Masa dibilangin itu kalian nggak ngerti maksudnya, makanya kalian Apanya yang nggak ngerti? Allah Akbar. Mbak baca baik-baik Mbak. Yeskiel Mbak. Apa yang dibaca baik-baik? Coba Mbaknya baca dari 1 sampai 9 Mbak. Pahami maksudnya Mbak. Itu ditujukan kepada Apa yang mau dibaca? dalam Mbak nggak ngerti Mbak, ngaur aja Mbak. Apa yang nggak ngerti? Udah saya sapa dulu di bentar Rudi saya sapa dulu nih biar saya turunkan. Hartati selamat sore, agama apa? Hartati, dah ya turun ya, jangan minta naik lagi ya. Udah dari Kak Putri selamat sore, agama apa? Putri, udah. Oke. Nah silakan Rudi. Oke. Mbak Istinya baca baik-baik dulu Mbak. Itu ada yang salah itu. Apa yang mau dibaca baik-baik? Mbak ngerti Yeskielnya itu Mbak. Pemahaman tentang ini Yeskielnya itu. Itu pahamannya kalian salah tuh Mbak. Ya udah bacakan. Dengar ya. Tadi udah aku baca, sekarang ku jelaskan Mbak. Ya terus apa? Jadi gini Mbak. Yang dimaksud dari Tuhan menipu itu di situ itu ditujukan kepada bangsa Israel yang murtad, yang mereka lagi melakukan hal yang salah. Berarti Tuhan itu bangsa Israel. Bukan gitu Mbak, Mbaknya nggak ngerti nih Mbak. Jadi gimana? Itu perkataan itu ditujukan kepada bangsa Israel yang udah nggak bertobat, udah berdosa, udah melakukan hal yang Gini salah. aja Bang Rudi, aku sebenarnya takut dengan suaramu itu loh. Kalau abang mau berak aja dulu, nggak apa-apa. Jangan alihkan yang gaib-gaib gitu Mbak. Enggak, karena dengar suaramu aku yang ketakutan. Kalau mau berak aja dulu, nggak apa-apa, aku tunggu. Mbak, jangan alihkan Mbak. Kalau nggak ada yang mengalihkan loh. Ya, makanya aku dengar suaramu itu aku ketakutan. Makanya dengar dulu Mbak. Makanya biar kalau aku menjelaskan mau pelan-pelan. Makanya jangan ngomong banyak dulu biar ku jelaskan. Mengerti nggak sih Mbak? Ya udah jelaskan. Ya. Jadi maksud dari Yeskiel ayat 1 sampai 9 itu yang pertama tentang bangsa Israel yang pada masa itu mereka berdosa terhadap Tuhan dengan menyembah berhala-berhala. Nah, itu alasannya Nabi Yeskiel didatangi oleh para tua-tua. Di situ dengan jelas Tuhan mengatakan kepada Nabi bahwa dia sendiri akan melawan para nabi-nabi yang Mbaknya ngerti nggak sih Mbak? Tadi kok suruh aku dengarkan, saya bilang Mbaknya ngerti. Kamu tuh yang mana betul? Tadi kok suruh aku dengarkan. Iya, Giliran aku dengarkan, kalau Mbaknya ngerti nggak sih? Udah selesai. Oke, dengar. Jadi itu ditujukan kepada bangsa Israel yang berdosa Mbak, yang menyembah berhala. Jadi Tuhan mengancam keras itu agar Tuhan sendiri yang melawan mereka. Karena mereka telah berdosa di hadapan Tuhan dengan menyembah berhala. Jadi maksudnya Tuhan di situ, nabi-nabi yang muncul pada saat bangsa Israel berdosa itu, yang bukan dari ajarannya Tuhan itu, gitu Mbak. Makanya Tuhan bilang karena mereka sudah sangat mengeraskan hati. Kita baca sejarahnya Mbak. Sejarahnya itu bangsa Israel sering mengalami namanya kejatuhan. Setelah itu mereka harus butuh bukti secara nyata baru bisa percaya lagi kepada Tuhan, dan itu dilakukan berulang-ulang kali oleh bangsa Israel ketika keluar dari Mesir itu Mbak.
Makanya Tuhan mendatangkan seorang Nabi Yeskiel untuk menyampaikan pesan kepada umat Israel pada masa itu. Karena umat Israel pada masa itu telah menyimpang, mereka menyembah berhala. Sampai itu sudah suatu perkataan yang sangat ancaman sangat keras dari Tuhan kepada bangsa Israel. Makanya bukan berarti Tuhan itu menipu dan dalam konteks umum, pemahaman secara umum bahwa Tuhannya kami itu salah. Itu Mbak anggap aja Mbak lagi Mbak melihat kesalahan kami dan memberitahukan kepada semua orang yang faktanya tidak sama sekali gitu, Mbak. Udah paham nggak? Dah bisa saya ngomong. Omong, ya. Silakan. Udah saya bisa ngomong ya. Oke, Anda mengatakan itu Tuhan mengapa untuk orang Israel, betul? Betul? Gimana, Pak? Anda mengatakan itu untuk orang Israel, betul? Iya, yang berdosa pada saat itu, yang murtad. Oke, di situ ada dikatakan aku Tuhan, aku Tuhan. Coba aku Tuhan yang menipunya, coba. Iya, Tuhan menipunya dengan alasan agar mereka itu tahu sadar, mereka itu tahu bahwa Tuhan tuh membenci orang-orang yang menyembah berhala, gitu maksudnya, Mbak. Itu maksudnya dalam konteksnya itu. Jangan salah, jangan tafsir sembarangan, Mbak. Mana si Bang Faruk? Dia yang ini kabur. Jangan tafsir sembarangan. Berarti itu bukan Tuhan yang menipu ini, bukan? Bukan ya? Pertanyaan Mbaknya salah juga ini. Oh, pertanyaan saya salah. Iya, Ya, salah. kita buka ya. Coba bacakan, baca lagi, baca. Ini, baca. Baca. Mbak tunjukkan ayat yang sepotong. Aku suruh baca. Wah, sama aja kalian nih. Jika seseorang Kok sama aja kalian? Aku suruh baca kok sama aja kalian? Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Karena Aku Tuhan katanya. Aku Ya. Tuhan yang telah menipu dia. Aku Tuhan. Nah, ini bukan Tuhan ini. Ya, Tuhan yang menipu dia. Mbak tahu kenapa Tuhan menipu dia? Berarti Tuhan menipu ya? Ya, konteks Tuhan menipu dia karena apa? Mbak tahu nggak? Iya. Kenapa, Mbak? Saya nggak nanya karena apa. Tuhan menipu Oh, ya? Ya, Tuhan menipu. Iya, oke, jujur Apa dia, salahnya? oke, ya. Oke. Ya, jadi salahnya apa? Ya sudah, kalau Anda sudah jujur, Tuhan Anda menipu kan? Nah, Iya, salahnya di apa? Salahnya salahnya nggak ada. Cuma Oh, memastikan bahwa Tuhan Anda penipu dah. Iya, Nggak ada salahnya. Iya, menipu karena umat yang berdosa. Iya, pokoknya Tuhan Anda menipu, udah clear ya. Udah clear ya, Rudi ya. Sekarang Udah, Pak. Rudi, abang. Sekarang coba abang bacakan 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Itu tadi Udah, Pak, pertanyaan kalian saya kepada Enggak, saudara Anda Joana. Gini toh. Kalian udah Si Rudi ini ngawur. si Rudi ini nggak Hapus itu pinter-pinter. dulu. Cek dengar suaraku. Ada suara apa? Kenapa Iya, gak? Pak. Masalahnya gini Aku dengar, Rudi, Pak. kau nggak Udah muncul pinter-pinter lagi, Rudi. Ya kan? Yang jadi persoalannya dalam imanmu, Tuhanmu itu mengajarkan kasih nggak? Tentu dong, Bang. Tentu. Nah, Kasih. dalam mengajarkan Nah. kasih kan? Nah, Iya. ini Tuhan kau nipu loh. Itu dalam konteks Bang, dia, kalau si Bang. Dragon minta Kenapa dia maaf, tidak dia menunjukkan beriman. kasihnya kepada Bani Tunggu Israel? dulu, Bang. Itu menipu dalam konteks hal yang Tapi benar, Bang. kasih. Itu udah salah lagi. Pemahaman tentang itu sudah beda lagi, Bang. Beda lagi pemahamannya itu tentang kasih, beda lagi. Jangan dibawa ke sana Enggak lagi. gini loh. Tidak, Rudi, Bang. pelan Rudi ya. Ya. Ya kan? Kemurkaan Tuhan
Tuhanmu kepada Bani Israel karena mereka ya membangkang kepada Tuhan kan gitu kan, sehingga Tuhanmu menipu mereka dan mengusir Ya. mereka dari Bani Israel kan gitu Ya. ya. Apa? Oke, mana kejahatan lebih berat terhadap Tuhan? Menipu Tuhan atau membunuh Tuhan? Maksudnya gimana Bang? Mana lebih kejahatan yang lebih luar biasa? Menipu Tuhan atau membunuh Tuhan? Melawan Tuhan, membantah Tuhan, atau membunuh Tuhan? Jelas membunuh Tuhan. Di dalam perjanjian baru saja, ketika Tuhanmu dibunuh sama tentara Romawi, Tuhanmu kenapa nggak nipu? Bang, jangan bawa ke situ dulu Bang. Enggak itulah buktinya, gabrulnya. Konteks abang sendiri. Abang jangan lari-lari kemana-mana. Rudi. Bang. Tapi kan Tuhan ajaran kasih. Di mana letaknya kasih dari seorang Ya, penipu? oke. Sekarang gini Bang, Bang baru. Aku tanya Bang kau Bang. Sekarang menurut abang Muhammad benar gak? Dia benar. Allah Dan mana membenarkan bukti? dia. Bukti, Ada bukti, datanya di dalam bukti. Al-Quran. Mana? Bukti. Apa? Bukti mana Bang? Oke. Bukti. Datanya Bukti di dalam Muhammad. Al-Quran ada. Surah Al-Adab ayat 21. Oke. Data dalam Surah dengar Al-Azab dulu, Bang. 21. Di mana di sini Dengar dulu, dikatakan sudah ada suri tauladan di dalam diri Nabi Muhammad SAW bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Gitu loh. Itu perkataan Sekarang dia siapa, Bang? Itu persoalankan perkataan siapa? perkataan Itu Allah yang jadi ya perkataan Allah diberikan persoalannya kepada gini loh siapa? Rudi. Masa mau kau bandingkan Tuhan kau dengan Nabi kami yang manusia? Tidak, Bang. Setimpal kau rasa Tuhan Tidak, kau Bang. dibandingkan Tidak, sama Bang. sama Tidak, Nabi Bang. kami manusia. Bukan itu, Bang. Ya kau. Yang Munculnya betul-betul kan aja lah itu. kau. Iya, Masa Bang. Tuhan kau bandingkan dengan manusia? Oh, enggak gitu. Kamunya enggak gitu. Banyak, Bang. Enggak, Munculnya Rudi. kalian Persoalannya gini, itu dari berawalnya coba dari berikan dia. penjelasan. Penjelasannya gini Bang saya Rudi. mendapatkan Coba berikan penjelasan. Ya, korelasi antara Tuhan kau, korelasi antara Tuhan kau yang ngajarin kasih, ya, dengan sikap dia yang menipu di dalam kitab Yeskiel 14 nomor 9. Ya, Bang. Mana Apa yang menipu korelasinya? itu bukan merujuk Katanya pada ajaran sesuatu kasih. yang sangat Tuhan kau salah, ngajarin Bang. kasih kok nipu Sangat dia, salah. silakan. Untuk memaknai kata itu, Bang. Kita ganti pemain baru dulu, ada si Christian ini. Kita ganti Dahlah bilang aja cewek kan, dulu. kalian udah Bentar, tahu bentar, Rudi. tapi masih ya. Oke. Ganti pemain dulu, ada si Christian. Oke. Oke. Ikutin aja. Christian. Nih Bang Drago nih nggak pernah panggil nama orang dengan bagus lah. Udah bagusnya itu Christian penjahitan daripada tukang jahit, ku bilang penjahitan. Udah bagus ku ganti itu. Tapi Halo. kalian harus Selamat masuk sore dulu. Kristi Kata dia itu Pajeton salah. Agama Halo Pak. Bang Farouk. Halo, selamat sore. Sore Mbak Kristi Agama Pak. Bunda, aku cuman mau dengerin di bawah aja, ternyata kok nggak sadar naik sendiri. Aku kan baru belajar Islam. Oh mualaf. Iya. Tapi masih Alhamdulillah. belajar. Alhamdulillah. Masya Allah, Mas ya. Belajar banyak ya, Mbak ya. Belajar. Tetap istiqomah ya, belajar ya. Tuh. Udah berapa Ya. tahun mualafnya, Mbak? Kalau belajar Islamnya udah lama Mbak, cuman mualafnya nih baru-baru ini karena saya kan untuk memeluk agama Islam saya belajar dulu, saya pertimbangkan dulu kitab Bible sebelumnya itu mengajarkan banyak. Ini menurut saya ya Mbak, karena saya baca data bukan saya memfitnah Bible enggak. Iya. Iya. Cuman saya melihat di kitab Bible tuh Tuhan Yesus tuh sangat hina loh. Ya, bener. Mbak, saya mau tanya dong. Apa yang membuat Mbak ini mentok hingga akhirnya mau belajar Islam? Rudi, diam kau. Silakan, Mbak. Gini, kalau saya tentang kekristenan itu saya mempelajari tentang penyaliban Yesus yang menurut saya tidak masuk akal. Kemudian kebangkitan Yesus Kristus tidak masuk akal, tidak ada saksi yang jelas, tidak akurat. Kita kan Mbak kalau mempelajari kitab di agama itu kan kita harus akurat banget ya Mbak ya. Seperti maaf nih Hindu dan Buddha saya udah membaca. Hindu dan Buddha itu akurat juga loh Mbak. Cuman dia hadisnya tidak seperti di Al-Quran. Maksudnya tidak dibantu dengan hadis-hadisnya gitu ya. Saya kan baru belajar Islam juga nih. Tapi sebelumnya saya juga udah baca kitab Weda, kitab
Buddha, Tripitaka, apalagi Bible. Saya menganggap Bible ini ada sedikit rasisnya, ceritanya tentang Yesus. Terus melecehkan Tuhan Yesus. Katanya Yesus baik, tapi Yesus itu membuang B2 di danau dan buang Yesus kayak rasis gitu, kayak ikut perang Amalek. Lebih rasisnya itu lagi gini, Mbak. Yesus. Yang lebih rasisnya katanya gini, Yesus itu tidak, aku datang tidak membawa damai tapi membawa pedang katanya. Masa Tuhan kayak gitu ya, Mbak ya? Ya kan? Satu yang Mbak tadi paparkan ayatnya itu Yehezkiel itu pun sangat tidak masuk akal. Masa Tuhan menipu gitu? Itu sebenarnya terjemahan aslinya masih Iya, si Rudi ini ngeyel gak dikasih tahu. Lempar kok nanti ya Rudi ya. Diam dulu kamu. Lanjut Mbak Kristi. Sebenarnya gini Bunda, untuk menerangkan kepada umat Kristen ini Bunda, kita tidak boleh terlalu tegang. Kita harus dengan Si Rudi itu karena tegang kita kan, ini- tengok lah. Suara si Ridho aja macam mau berak, dia gak siap-siap. Kau denger lah. Aku aja takut loh Kayak- sama dia. Kayak Bang Faruk kan itu, menjelaskannya kayak Bang Faruk itu kan itu. Karena keluarga kami juga seperti itu dulu Bunda. Keluarga kami juga dulu Enggak, terdoktrin itu kata-kata penjetan. pendeta, gitu. Itu penjetan. Cara menjelaskannya kayak Bang Faruk kan, jangan tegang kan. Ya, seperti itulah gitu kan, karena dia merasa dilecehkan, sama seperti saya sebelum mempelajari Islam, saya sangat merasa dilecehkan banget. Agama Kristen ini kenapa ya dilecehkan banget sama Muslim, padahal setelah kita baca ternyata ada benarnya juga ya, kok masuk akal juga ya, kok logika juga ya yang dibilang orang Muslim gitu. Ternyata Bible-nya lebih melecehkan daripada yang kami bilang ya kan, Mbak? Ya kan? Bibelnya Bilang kayak Bibelnya gitu. gini, Mbak. Bibelnya gini, Iya, Bunda. Bibelnya itu kan terjemahan. Iya. Padahal terjemahan bahasa Indonesia kan seharusnya kan mudah dipahami ya, Mbak, karena Iya. menggunakan terjemahan Indonesia. Tetapi kenapa Kristen di Indonesia ini nggak mengerti dengan terjemahan itu gitu? Sedangkan Al-Quran yang setebal itu dengan tulisan Arabnya beserta terjemahannya aja, Kristen yang tidak saat ini mengerti. dengan mudah memahaminya Iya, gitu, Mami. tidak dipelintir kayak gini Mbak, maksudnya maaf ya Mbak ya, kayak Tuhan Yesus reinkarnasi menjadi manusia itu kan terbelit-belit ceritanya. Dari mana kata reinkarnasi gitu? Dalilnya nggak Gak ada. ada. Menjelma jadi manusia. Ya kan? Ya maaf kepada umat Kristen ya, saya tidak Gak apa-apa, Mbak, gak apa-apa, biar sadar orang itu. agama Gak Kristen, apa-apa. tetapi pelajari dulu pelan-pelan. Kristen yang tidak mengerti. Diam dulu Abi Rudi. Lanjut, Mbak. Ya udah aja Mbak, Kristen itu yang aja tidak sih mengerti. yang Diam dulu Yang Abi. saya ketahui Tarik dulu itu nafas aja. kau. Jadi Mbak ada berapa tahun mualafnya? Kalau mualafnya itu saya baru-baru ini Mbak. Cuman kalau mempelajari Islam itu udah lama loh. Ya baru-baru ini berapa lama? Berarti baru berapa bulan? Kristen yang Kalau Kristen yang tidak mengerti Diam dulu, jadi Abi. masuk Islam terus menyalahkan. Diam Kita- dulu Abi. Padahal Kristen udah banyak di atas. Kuturunkan kau dulu lah. Orang mau itu. Nah berarti baru berapa bulan lah ya Mbak Kristi ya? Ya hampir setahun juga. Hampir setahun, alhamdulillah. Kalau saya Mbak kurang lebih 18 tahun. Si Paro, iya mualaf. Baru 14 tahun. Saya mualaf juga. Nah, Gara-gara Paro baca kalau Bible misal- akhirnya masuk Islam. Bapak baru 14 tahun. si Paro juga tuh, si Paro perasa 17 tahun juga kayaknya. Kalau saya gini Bunda, kalau saya nih mempelajari Agak Islam, kuatin suaranya Mbak, deketin KP suaranya. kalau Ya. saya mempelajari Islam itu kan gini Bunda kan, Al-Quran itu kan tebel banget, udah itu beserta dengan terjemahannya kan Bunda. Saya yang ininya aja Bunda, saya yang ambil yang ininya, yang penting-penting poin-poinnya aja dulu. Saya ambil poinnya dulu, saya garis bawahi Nah, dulu. poinnya yang mana yang mengena ke Mbak Kristi nih? Dari ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, dalam Bible. Poin yang mana mengena sehingga Mbak akhirnya menerima Islam gitu. Ketuhanan Yesus, penyalipan Yesus serta kebangkitan Yesus. Karena Yesus kan diceritakan bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Ilyasa juga bisa menghidupkan orang mati.
Nabi Ya. Adam aja tidak memiliki kedua orang tua. Kenapa Nabi Adam bukan Bukan Ilyasa yang membangkitkan orang mati, kalau nggak salah Elia. maaf ya Elia, iya benar. Elia. Terus Mbak gini, masalah penebusan dosa waris itu kan Tidak ada. katanya kan gini, Yesus itu kan lahir di dunia untuk menebus dosa waris. Nah, kenapa hanya manusia yang ditebus Yesus sehingga dia rela berkorban di salib? Kenapa nggak iblis sekalian yang ditebus Yesus? Iblis itu kan makhluk Tuhan. Pinter. Kenapa iblis tidak ditolong? Itu logikanya, logisnya tuh kenapa iblis tidak ditolong? Kenapa manusia doang yang ditebus dosanya? Iblis tuh lebih berdosa loh. Sampai akhirnya iblis Pinter, itu Mbak. janjinya Tuhan itu di kerak neraka. Betul nggak, Mbak? Betul. Mbak Christine perlu Betul. ini. Kamu sih Rudi. Begini Bang Rudi, dengarkan dulu. Coba abang tuh logika aja bang. Kenapa Tuhan Yesus itu hanya menebus dosa umat manusia bang? Kenapa tidak dengan iblis? Iblis itu bang lebih parah loh bang kedudukannya. Kalau memang Tuhan Yesus baik, kenapa dia tidak menebus dosa iblis sekalian? Itu poinnya bang. Oke, permisi. Nah, dulu Pulau Ya. Samosir agamanya apa? Dijawab, Ya, Mbak. saya Kristen. Ya, saya Kristen. Kalau Kristen. Mbak Oke, Sri kasih. sebentar di mute dulu, sebentar dulu. Nanti kita biar tanya. Kita apa? Ronald, agama apa Ronald? Belum duduk Ronald. Oke, lanjut. Tanya silakan. Di sini berarti Bang Kristen Pulo, 1, silakan. 2, 3 ya. Lanjut. Ya, izin saya menjawab pertanyaan dari Ito Christine Panjaitan. Kebetulan saya juga orang Batak. Ya, saya hanya jangan bawa suku, Le. Jangan bawa suku. ya. Oh, Maksudnya Batak. makanya saya panggil. Batak. Ya, makanya saya panggil Ito. Ya, panggil Ito. Saya menjawab di ujung aja. Ya, masalah agama kan itu pilihan. Ya toh. Cuman karena ada pertanyaan, saya juga dulu Islam. Jadi saya dari Islam, sekarang saya jadi Coba Kristen. kalau Anda dulu Islam, berapa tahun Islamnya? Saya perjalanan saya mencari jalan yang benar itu sangat panjang. Dulu saya dilahirkan sebagai Pertanyaan saya, berapa tahun Anda Islam? 11 tahun. 11 tahun, berarti dari kecil. 11 tidak. Saya dilahirkan Kristen. Saya remaja, saya mencari kebenaran, saya menjadi Islam. Di Islam juga saya 11 tahun Islamnya. ya, 11 tahun. Akhirnya tahun 2011 ternyata saya pelajari Kristen itu yang benar. Jadi Oke, kalau Anda pernah Islam, sholat subuh berapa rakaat? sholat subuh 2 rakaat. Sholat witir? Sholat apa? Witir. Ya mantap Bang Pulo. Sholat witir. Jangan cari Google. Tidak, Langsung saya jawablah. Saya tidak cari Google. Sholat witir itu yang Ya itu kan udah sholat jawab, sholat witir berapa rakaat? yang ada itu kan sholat subuh. Sholat witir berapa rakaat? Sudah, Saya nggak tahu kan? Tolong 11 jujur, tahun. sholat witir berapa Kau bilang rakaat? kan? Yang jujur, gak usah nipu-nipu. Kalau Kristen sholat witir berapa rakaat? Tolong dijawab. Enggak, bentar Bang Dragon. Enggak, benar. Kalau Anda mengatakan Anda pernah Islam 11 tahun. Ya. Kalau Anda mengatakan 11 tahun Anda Islam, tapi Anda tidak tahu sholat witir, Anda dari remaja. Biasanya orang remaja itu pemikirannya luas. Sekalipun 11 tahun, misalkan 11 tahun, 5 tahun pun dia pernah Islam, dia mempelajari tentang sholat. Namanya remaja. Dia itu di mana jiwanya masih berapi-api. Berapi-api untuk belajar, mencari tahu. Udah? Artinya Anda memasuk Islam bukan belajar, tapi hanya ya gue pernah masuk Islam, ya beginilah Islam, ya ternyata begini, gitu. Anda tidak mendalami. Jadi kalau Anda tidak mendalami, Ini nggak usah siapa ngaku-ngaku. ini? Pulau Samosir ini siapa? Si yang dulu Bang Naga siapa apa? Beanta siapa namanya itu? Oh. Yang suka bawa nama Islam itu. Oh, yang bawa nama Islam itu, ngaku-ngaku Islam itu. Iya. Iya, sering ngucap-ngucap Islam itu.
Baluap, pembohongnya itu. Jangan sembarang menuduh. Saya bisa on cam. Jadi artinya begini. Tidak on cam bang, on cam. Tunjukkan Sholat ketapananmu. witirnya berapa? Silakan. Kok ngaku Islam sholat witirnya berapa rakaat? Jangan sembarang menuduh. Sholat witirnya pun nggak tahu, nipu-nipu udahlah ke bawah aja lah. Ngaku Islam sholat witir Sebentar aja Bang nggak Dragot, tahu. jangan dulu, sebentar. Jangan dulu. Gini Bang, Anda 11 tahun dan sekarang Anda kembali Kristen udah berapa tahun? Begini, kalian belum memberikan. Enggak, saya tanya ini. Anda 11 tahun pernah di Islam. Dan Makasih. setelah itu Anda kembali ke Kristen. Berapa tahun Anda sekarang ini di Kristen kembalinya? Saya mulai 2011, berarti sudah 2011. ya, Kembali ke Kristen 2011. ya. No, 2011 Anda kembali ke Kristen. Berarti Langsung perjalanan aja itu, Anda gini toh. Langsung aja itu. Sebutkan, silakan dia menyebutkan satu kebenaran dalam ajaran Kristen. Itu aja. Satu kebenaran sholat witir dari di ajaran atas. Kristen yang diajarkan untuk umat Kristen. Silakan. Satu saja sebutkan kebenaran pengajaran dari Yesus untuk umat Kristen. Silakan. Begini, saya lihat kan Jangan begini dijawab, jangan begini begono. Itu kerja oten. Memang kayak gitu begini, jawab. Jawab, yang ditanya langsung jawab. Jangan begini-begini. itu makanya kalian itu tidak pernah mempunyai adab sopan santun. Belum selesai orang berbicara kalian sudah potong. Dari Langsung tadi saya jawab. mendengar, nah kan dari saya mendengar Christine berbicara, kami tidak potong. Jadi biasakan tanda kita beragama yang benar itu kita memiliki pembicaraan yang santun, menghargai orang Tunjukkan berbicara. satu ayat di mana yang diminta Bang Faruk. Udah nggak usah banyak cerita, kami udah pening. Banyak kali cerita oten memang kayak gitu berbelit-belit. Kalau ditanya begini begono, kami nggak perlu tanya. Tunjukkan Islam langsung tanya, langsung dijawab. Gitu. Udah sholat witir ngaku-ngaku Muslim, ditanya yang Kristen aja apa? Di mana ayatnya? Udah. Apa ini pertanyaannya? Lanjut Bang Faruk. Apa kebenaran yang kau dapat di Kristen? Ya, kebenaran yang dapat Kristen, dosa itu bisa diampuni hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada Apa kebenaran? Udah selesai. Apa kebenaran yang kau dapat selama 11 tahun kau di Islam? tidak ada kebenaran. Oke, saya jawab. Wah, mantap. Tadi mengatakan kau kebenaran adalah di dalam Kristen dosa ditebus oleh Yesus, betul? Ya, betul. Oke, dosa ditebus oleh Yesus dengan digantungnya Yesus di tiang kayu salib, betul? Ya, betul. Galatia 3:13 Yesus terkutuk. Berarti kamu rela Tuhan kamu terkutuk hanya demi dosamu, betul? Makanya berikan kesempatan menjelaskan. Silakan. Kalian jangan mendikte, dengarkan dulu penjelasan. Makanya supaya mendapatkan penjelasan itu dengan lengkap. Cepat, jangan banyak kali terorisnya. Cepat, udah jawab langsung, udah. Banyak kali lah lagunya. Saya bilang beragama yang benar itu, cara berbicara itu biasa dia kuasai santun, beradab. Jadi izinkan dulu saya Udah jangan berbicara. cerita adat di sini, udah lanjut. Nggak, gini Yang ditanya langsung Bang, jawab. nggak gini. Izinkan Gini, dulu bentar, menjelaskan. bentar. Ya sebentar Bang, aku sebentar aja. Iya. Inilah buktinya. Pemahamanmu itu memang gelap, Bang Samsir. Kok gelap? Kau bilang Tidak, begini, satu izinkan kebenaran. Tunggu dulu Bang. Izinkan dulu saya menjelaskan. Satu kebenaran dalam ajaran Kristen kau katakan, di mana Yesus mengatakan pengampunan dosa dengan cara Yesus mati di kayu salib. Ya. Itu nggak betul. pernah diajarkan Yesus. Itu nggak pernah diajarkan Yesus. Kalau hanya pengampunan dosa, Bang, di dalam Keluaran 29 nomor 14, yang berkata di dalam Keluaran 29 nomor 14, kotoran sapi bagian dari korban penghapus dosa, bukankah juga Tuhanmu? Bukankah Sekarang Tuhanmu? Tuhanmu begini. setara dengan tai sapi. Sekarang Tuhanmu. begini, jangan jadi kalian yang Kenapa Anda menafsirkan lebih memilih Alkitab. menumbalkan Tuhanmu daripada kotoran sapi? Dengar dulu. Tuhanmu setara Gak dengan ada tai kebenaran sapi. kan? Makanya Gak ada kebenaran kan? Makanya dengarkan dulu penjelasan saya baru kalian berkomentar. Sama kayak Christine, dia berikan penjelasannya, ada pertanyaan, kami bisa jawab. Saya jelaskan dulu iman saya kepada kalian, baru nanti kalian bertanya. Bisa menerima seperti itu? Kami bukan gereja. Kami data ini debat sesuai kasih ayat, bukan masalah Ya. imanmu itu. Mau sandal jepit kau Tuhan kan kami tidak urus.
Mau kau tuhankan batang pisang kami tidak urus. Yang Makanya. ditanyakan tadi, kenapa tai sapi daripada Tuhanmu? Kamu itu yang menjawab, bukan cerita imanku mimpi kayak gini, diampun aku jumpa Itulah. Yesus. Kami tidak perlu. Bukan Kalian ini gereja. kalian ini terlalu Bukan gereja. kalian itu terlalu bernafsu. Saya kan mau menjawab pertanyaan Kristen Panjaitan. Ya toh, kenapa tidak ditebus Yesus iblis? Ya toh, kalian aja yang tidak ada penguasaan diri, tidak ada ketenangan. Jadi dari perilaku kalian, dari cara berbicara kalian menunjukkan intelektual kalian dan iman kalian. Jadi kalau kalian mau izinkan saya berbicara, saya akan jawab pertanyaan Kristin. Saya berbicara konteksnya pertanyaan Kristin yang mau saya jawab. Dia bertanya tadi kenapa Yesus tidak menebus iblis? Kenapa hanya manusia yang Udah nggak ada ditebus? lagi, udah turun dia. Berjawab Bang Faruk, kenapa Tuhanmu setara dengan tai sapi itu? Coba jawab dulu. Oh tidak ada Tuhan kami setara dengan tai sapi. Kalian aja yang menafsirkan Bang, itu. bukan begitu Bang, enggak. Itu kalian pemahamannya salah kayak gitu. Keluaran 29 nomor 14 dikatakan Coba. tai sapi korban penghapus dosa. Mana Kau mana mengatakan coba baca. Mana Iya. keluaran? Coba buka Alkitab. Jangan hanya ya, kalian saya bacakan ya. buka Alkitab buka. Ngawur aja. Ambil Alkitab. Ya bukalah Alkitab kalian. Tidak, Asal jangan. kalian. Oke, Ibu yang sabar, kami buka Bible. Ada, sabar. Bible di depan itu ada Bible itu. Ada Bible. Ibu yang Sabar. membaca artinya jangan hanya Oh. asumsi. Coba keluaran berapa? 29 nomor 14. Baca keseluruhannya, jangan sepotong-sepotong. Ya udah kau bacalah Rudi satu perikop. Ya tunggu biar saya jelaskan kepada kalian. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar kemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tadi kalian sudah salah besar. Kalian bilang setara Tuhan kami dengan kotoran sapi. Di sini saya buktikan kepala kalian semua itu tidak ada isinya. Nah, dikatakan Nah, tadi kau bilang jangan kasar. Ya, Itu menunjukkan intelektual. Kau baru kau tunjukkan tadi intelektualmu. Kalian bilang Tuhan kami setara dengan kotoran sapi berdasarkan ayat ini. Bang Paro ada Sekarang musik. Sementara ayat ini berkata, tetapi Gini bang, kita efisiennya aja. Gini bang, kulitnya dengar dulu, bang, dan dengar dulu, bang. kotorannya Dengar dulu, haruslah dengar dulu, kau bang. bakar habis dengan api di Ya, luar Bang Pulo, perkemahan. Bang Pulo. Ya, Bang Pulo pelan aja, pelan bang. Aku sebentar aja, habis ini lanjut bang. ya. Di dalam perjanjian lama, terkhusus dalam kitab Yesaya. Ya, Jangan lari korban dulu. penghapus Jangan dosa. lari dulu. Dengar dulu. Saya Dengar tidak, dulu. kita Kenapa selesaikan dikatakan dulu. setara? Kita Ya, selesaikan itu dulu. kenapa dikatakan aku lari-lari, jelaskan Bang. ke abang kenapa Jangan, setara. Bang. Tunggu dulu. Tidak, Kenapa setara Tuhan kita jelaskan dulu fitnah. Tunggu dulu. Fitnah Aku kalian tadi pertanggungjawabkan bilang dulu, kan. biar jangan kau katakan fitnah. Aku pertanggungjawabkan narasiku dulu biar jangan dikatakan fitnah. Di dalam kitab Keluaran, ya 29 nomor 14. Keluaran 29 nomor 14. Untuk mendapatkan penghapusan dosa, ya cukup menyembelih lembu jantan, di mana bahagian dari lembu jantan itu dibakar di dalam mezbah, di atas mezbah, di luar mezbah, termasuk kotorannya. Itu di dalam Keluaran 29:14, itulah korban penghapus dosa. Di dalam perjanjian baru, ya lembu jantan beserta kotoran itu kau tukarkan dengan Tuhanmu. Konyol enggak? Setara enggak Tuhan kau dengan itu? Setara enggak? Coba pikir, kenapa kamu tidak memilih lembu jantan yang kau sembelih dan kau bakar beserta dengan kotorannya supaya kau dapat penghapusan dosa? Ini malah Tuhanmu yang kau imani untuk dibunuh. Ibaratnya gini Bang Pulo Samosir, tunggu sedikit lagi aku. Aku punya emas 3 gram di tanganku. Ya. Yaudah pinjamlah aku. Aku tidak akan mau menukarkan 3 gram emasku ini dengan barang yang memiliki harga tidak setimpal dengan 3 gram emasku ini. Ketika barangku ini ditukarkan dengan lapet, aku nggak mau 3 gram emas ditukar dengan lapet. Tapi 3 gram Lapet emas yang mana dengan ini? uang 4,5 juta, dengan uang 4,5 juta aku terima. Karena aku anggap setimpal harga 3 gram emas dengan uang 4,5 juta. Dengan mengimani Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian sebagai Tuhan, dia mati menebus dosa kalian. Ya sementara dalam kitab Keluaran
lembu jantan beserta kotorannya bisa menghapus dosa, maka kan seakan-akan lembu jantan beserta kotorannya setimpal harganya dengan Tuhanmu. Lanjut. Bang Paro, tunggu dulu, aku punya pertanyaan. Lapet yang mana ini? Embus-embus. Masalah lapet nanti nah. Naik darahku. Lanjut pulau. Lanjut pulau. Luas kata lapet ini. Pulau lanjut, silakan buka mute-nya. Lanjut bang. Lanjut bang kata si Rudi. Bang. Pak, Oke, bisa Lanjut saya bang jawab. kata Rudi. Suaraku memang nggak gitu. Nggak, Oh iya, bisa. iya. Oke, saya jawab ya. Tadi itu kan saudara yang bilang setara. Itu kan apa namanya? Itu kan interpretasi kalian. Kita harus lihat apa konteksnya ini dalam Keluaran 29 ini. Baru kita harus kembali kepada kenapa ada manusia? Kenapa orang berdosa? Dan kenapa Yesus harus datang untuk menebus dosa? Jadi buku di dunia ini yang bisa menjelaskan mulai adanya manusia, bahkan mulai adanya bumi ini adalah Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah Aduh, tadi si Paro bawa Yesaya, kok marah. Tidak. Sekarang kau bawa kepada mulanya lagi dan Tidak. ini. Ah, itu. Kau Biasa- nggak konsisten dalam bicaramu. Tidak, kau tidak Tadi konsisten, kau Bang. suruhlah kami bicara itu harus sopan. Tidak. Rupanya kata-kata kasar keluar dari Biar saya mulutmu. jelaskan. Pada Biar saya saat si jelaskan Paro tentang- membawa Yesaya, kau Biar bilang saya jangan jelaskan lari. tentang adanya Sekarang ayat kau malah ini. lari di pada mulanya. Nah, Nggak itu. konsisten kau dalam berbicara. Biar saya jelaskan kenapa ada Ketahuan Keluaran Tapi kau 29 sendiri ini. ngomong. Ketahuan siapa dia kan? Betul. Iya. Oke. Bang Faruk dia jelaskan Ngapain kau lari kepada mulanya? Dia tanya, 4 tiang di mana? Ada tiang bumi ini di mana? Kau jelaskan itu pertama ciptaan bumi. Habis itu kutanya, di mana tiang di bumi ini ada 4 tiang? Kau jawab Biar saya tiangnya di jelas, mana? biar saya itu jelaskan, biar saya jelaskan Nggak usah keberatan bang, nggak usah kalian. gitu dulu, nggak usah ke situ dulu bang Naga. Biar Oh, dia iya dulu. memaparkan, Ah. biar dia memaparkan bagaimana bisa ya lembu jantan beserta kotorannya ditukarkan dengan Tuhannya. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Adakah begini. kehendak Bapak di situ? Adakah kehendak Bapak di situ? Kasih datanya. Makanya jangan kalian potong menjelaskan. Tadi siapa namanya Faruk minta kesempatan jelaskan, saya berikan, ya toh. Betul. Jadi ini saya mau jelaskan kenapa sampai ada ayat ini Keluaran 29 ini. Kita harus tidak boleh melihat hanya satu ayat, karena kitab ini ada latar belakangnya ditulis, ada konteksnya. Jadi membaca kitab Alkitab ini tidak bisa dengan pengertian kita sendiri. Ini ada kitab sejarah, ada kitab hukum, ada puisi, ada perumpamaan. Jadi perumpamaan tidak bisa kalian tafsirkan dengan puisi. Jadi sejarah kita harus melihat dari sejarahnya. Makanya kenapa ada Keluaran 29 ini? Jadi kita harus kembali kepada konteks. Bisa saya lanjutkan? Ya silakan. Menurut iman kami, Alkitab, langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Dan manusia diciptakan oleh Allah pada hari ke-6. Dan Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan itu, ya, pohon pengetahuan yang baik dan benar. Tetapi Adam melanggarnya, dan ketika Allah menyuruh Adam untuk tidak memakan, ada konsekuensi. Kalau makan, engkau akan berdosa, engkau akan mati. Dan ketika Adam memakan itu atas rayuan ular, makanya ini juga saya menjawab pertanyaan tadi, kenapa Yesus tidak ikut menebus iblis, karena sebelum Sini aja kau udah salah. Kenapa saya? Adam ya kan, Adam makan buah itu karena rayuan ular. Di sini aja kau udah salah. Ya, toh, Gak ular itu ada kan ular merayu Adam. saya bilang dilayu oleh iblis. Ular itu kan iblis. Dengarkan dulu, jangan Iya potong-potong. tidak ada. Adam dirayu oleh iblis. Iya, Hawa dirayu, baru Hawa kasih sama suami. Tidak, begini, saya mau mempersingkat supaya kalian bisa cepat saya jelaskan.
Karena sebelum Adam makan buah itu manusia tidak berdosa karena perjanjian itu kepada Adam, perintah itu kepada Adam bukan kepada Hawa. Jadi makanya ketika Adam makan buah itu disitulah awal mula dosa. Oke? Jadi saya sisipkan sedikit kenapa Yesus juga tidak menebus iblis karena sebelum manusia ada iblis itu sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada itu kaitannya yang ditanyakan Bang Faro. Tidak, saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan. Ini tuh jangan kolak ke Kristi lagi. Tuhan setara dengan tai sapi. Nah, Di Ibu mana ini tidak- keluaran ini pembahasannya lari ke Ibu ini Tuhan kau menebus dosa. Ibu ini tidak Oke? sabaran. Ibu tidak sabaran. Nggak usah kau lambat kali. Ini bukan gereja untuk kau Tidak. berkhotbah panjang kali lebar. Jawab Sekali aja mendayung, Tuhan 2 kau pulau setara terlampaui. dengan tai sapi. Dah. Mak sabaran, saya ini sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Memberikan Jadi Kali yang sabar. kau sekali mendayung pulau macet-macet. Nah, kok macam-macam? Mbak Faruk aja diam, dengarkan. Kau ribut. Dia yang tanya lu. Kau pun turunkan nanti kau dia sekali lagi kau bersuara turunkan kau. Jangan ada yang naikkan. Kau Rudi, Lanjut. sekali lagi kau bersuara, aku panggil tentara Romawi biar ditombak lambung kau, dikasih amputasi. Biar mampus kau. Lanjut pulau. Oke, jadi ketika saya lupa tadi, ketika Allah menciptakan manusia itu hanya manusia satu-satunya ciptaan yang dikatakan Allah meniupkan nafas dari Allah. Jadi Memang ada PA kali lah kau. Satu-satunya Allah menciptakan manusia napas. Allah meniupkan napas. Ya cuma manusia lah. Gak mungkin tumbuhan dikasih napas. Gak makanya mungkin binatang dikasih napas. Makanya- Memang PA kali kau bernarasi. makanya ibu sabar. Ini saya biar saya satu-satunya manusia dikasih napas. Ya iyalah. Masa tumbuhan dikasih napas. dengarkan dulu, dengarkan. Nampak kali kamu. Narasi. Tolong tutup mulutnya nih Mbak nih, Bang Faruk. Iya. Si Rudi ini ya 3, 2, 1 turun kau udah. Nah, dengarkan lanjut. dulu. Hmm. Kenapa iblis tidak? Ini saya menjawab pertanyaan tadi. Mudah-mudahan Kristen masih di sini. Kenapa iblis tidak ditebus Yesus? Kenapa si Kristi dijawab? Pertanyaan si Paro jawab. Gak kusuruh kau jawab pertanyaan si Kristi. Iya, Udah itu gak ada si saya- Kristi di sini. Memang sama mama ini susah. Itu kan Ya ini- karena kau PA yang disuruh menjawab pertanyaan si Paro bukan pertanyaan si Kristi. Kata si Paro, Tuhan kau itu setara dengan tai sapi. Di mana Iya. di Keluaran 29 nomor 14, Iya. tai sapi korban penghapus dosa. Dan Saya- kau mengatakan Yesus disalib untuk menghapus dosa. saya akan jawab ke situ. Makanya ibu tenang dulu. Ya udah jangan kau bawa si Kristi, cepet. Biar dia tahu jawabannya supaya dia Nggak usah. Ini aja jelasin. Saya tadi masuk ke sini dasarnya saya menjawab itu. Hanya saja kalian memberikan pertanyaan kenapa persembahan kotoran sapi. Jadi saya ini tetap di jalur saya. Saya masuk ke sini tadi menjawab pertanyaan Kristi. Ya udah clear tuh si Kristi udah nggak ada. Udah, sekarang jawab. Kenapa Udah, Tuhan kau setara dengan tai sapi? Tidak, begini saya supaya ibu juga dapat ilmu baru ini, pemahaman baru. Saya akan jawab Ilmu baru. dua-dua. Ya, Udah, supaya ibu. kasih tahu. Nah, Apa kenapa ilmu barunya apa? semua ciptaan termasuk malaikat, manusia, tumbuh-tumbuhan, apapun itu hewan, hanya manusia yang dihembuskan nafas oleh Allah. Makanya ketika manusia berdosa, Allah harus menebus manusia itu. Karena ada bagian Di dari mana datanya Allah harus menebus dosa manusia? Ya, bukan dengarkan dulu. Karena Allah meniupkan nafasnya, Di rohnya mana kepada. datanya Allah menghapus dosa manusia? Di mana datanya? Makanya Allah dengan belas kasihan sama seperti ibu. Kalau saya sebagai ayah, anak saya melakukan kesalahan, saya akan berusaha. Contohnya dia ada melakukan kesalahan, pukul orang, dia mau didenda. Kenapa lah jadi curhat ceritanya? Bukan curhat, kita harus kan ibu yang selalu memotong saya berbicara.
Karena Jadi- Anda itu tidak menjawab pertanyaan, jadi dipotong. Menjawab Jawab pertanyaan- pertanyaannya. Menjawab Kenapa Tuhan kau setara dengan tai sapi? Nah, menjawab pertanyaan ini bukan pertanyaan anak SD. Menjelaskan Ya Alkitab. udah ini- jawab. Nah, bukan hitam putih. Kita harus menjelaskan dengan konteksnya, latar belakangnya apa. Udah ngantur itu, udah nggak ada itu, buang aja itu toh. Iya, nggak ada itu. Itulah kualitas murtadin ya Ngaku-ngaku teman-teman ya. murtadin. Bisa kalian tengok ya kualitas murtadin udah nggak ada. Itu. Oh, ngaku-ngaku Nggak murtad. ada isinya. Belum Turunkan aja lagi itu. kan? Ngaku-ngaku murtadin, berdua. Udahlah naik yang lain. Belum lagi kalian dengarkan. Ngapa yang mau didengarkan? Udah capek aku dengarkannya berdua. Nah, bahasamu aja Naik yang lain moderator. itulah bahasamu itu menunjukkan agamamu. Memang kau berdua. Masalahnya bang kau nipu Agamamu juga bang. menunjukkan bahasamu. Kau nipu, Ngaku-ngaku kau murtadin. bilang Allah harus menebus dosa manusia. Di mana datanya Ah. itu? Nggak ada itu. Ngarang aja kan. Iya. Asumsi cuma doang ya cakapmu. Itulah kualitas murtadin kan. Nol isi kepalanya. Bangga pula itu ngaku-ngaku murtadin. Lain Ada dah bang begini. Adel itu, ada bang Adel, ada bang Adel, ada bang Adel. Mana? Mana? Bang, udah aku bagikan ya bang bukunya. Udah aku kirim ya weh. Aku bagikan ke sesama apologet bang. Sudah aku bagikan ya, mana dia kok? Ada mana ada? Sudah aku bagikan ya. Dan kepada netizen ada 2. Abdul, thank you. Mana? Ayo yang lainnya silakan naik. Moderator bantu dong. Naikin. Kenapa si Dragon mental dia? Moderator bantu naikin. Banyak yang minta naik, dihapus-hapus saja, juga duduk. Ini Mbak Christian duduk. Gak ada moderator di bawah. Ini ku hapusin lah ini. Gak ada moderator ya di bawah ya? Ya Ayo, silakan Ten. itu Panjaitan. Iya, Mbak. Dia mualaf. Halo. Iya Mbak ya. Iya Bang, gitu aja sih Bang masalah konsep penebusan dosa di Kristen tentang Tuhan Yesus disalib itu saya meragukan. Memang nggak bisa. Masya Allah ya. Tunggu dulu aku ngapain. Gak ada moderator di bawah. Saudara imanku tolong ditolak dong permintaan naik kalian. Babang, selamat sore. Babang, capek juga aku ngapus-ngapusnya. Babang. Babang. Ayo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Ini yang akun Putri ini ya. Nggak ada aku tolak kau ya. Kau minta naik, asal jangan keponakanku aja. Keponakan sama tante nggak boleh diskusi di sini. Yo, mana nih yang Kristen? Naiklah. Yo. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Belum ada yang duduk ya. Oke, Farlin. Farlin, selamat sore. Agama apa? Farlin. Dalam Mbak, jangan kalian Iya, apa yang mau dari tadi- diam dulu Rudi, ya Tuhan. Apa yang mau disampaikan? Si Rudi ini asik ngoceh aja. Kenapa Rudi? Kenapa? Kenapa? Ayo.
2 Samuel 12 buka dulu. Dari tadi nggak nyambung sama sekali. Waktu orang Ya jelaskan, udah buka biar nyambung, buka biar nyambung, buka. waktu kalian jelaskan orang dengar. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Buka. Tidak Mbak, kita kembali dulu ke Ada buka, aku bilang baru. buka. Itu belum selesai juga tadi itu. Udah selesai, buka. Belum itu masih ada banyak kesalahan di situ. Buka 2 Samuel 12. Buka. Oke. Apa kita lihat? Ister Ruta Gaul agama apa? Minta permintaan kalau Kristen. Ister Ruta Gaul, oke. Ister Ruta Gaul. Sore agama apa? Oke, lanjut Kak. Ya, itu tema kita Tuhan Oten manipu. Tuhan Kakak nipu enggak? Nah, enggak gitu. Enggak. Aduh, ini kenapa sih Rudi mulutnya kayak perempuan? Loh, kenapa turun dia? Tadi katanya ikutan Kak. Udah aku naikkan. Malah dia pergi. Gimana sih Istel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Esti. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh, Mbak Esti tanggung jawab ya. Kalau sesudah diskusi Rudi. Iya, jujur ya, aku takut dengan dia. Suaranya itu loh, kayak udah mau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Sesak napas dia. Takut awak. Dia punya suara gitu ya ketakutan. Gitu. Ayo yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Eril, selamat sore, agama apa? Eril. Mandi. Moderator tolong bantu naikin dong. Kenapa Borombing? Naiklah Borombing, ayo. Kenapa Borombing? Naik sini yuk. Ayo Borombing naik. Ombing apa kau? Sulbatoruan. Ombing apa? Oke, Adi selamat sore, agama apa Bang Adi? Bang Adi. Ayo. Aduh. Aku tiba-tiba wifi ku mungkin lelet jatuh. Aku dengar di bawah itu, aku terserang aku bilang, aku tengok dia bilang ngaku murtadin apa udah masuk Islam ngaku. Dia ngomong masih pinter adekku yang sintua itu ngomongnya daripada dia. Masih pinter itu pendeta loh. Profilnya aku tengok pendeta dia. Pendeta. Gimana? Oke, ada tamu. Jali, selamat sore, agama apa? Islam Jali. Bunda. Apa yang mau disampaikan, Bang? Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Jadi mengenal masalah penebus dosa, menurut keyakinan saya, ini mohon maaf bagi non-muslim, secara kebinekaan kita menghormati semua agama. Jadi tidak ada kata bisa menebus dosa, melainkan satu taubat, menyesal segala perbuatan yang sifatnya merugikan manusia dan murtad kepada Allah. Itu kalau menurut saya, Bunda. Oke, Bang. Terus Oke. kalau dosa sesama manusia tidak lain katanya hanya minta maaf sesama manusia. Seandainya manusia tidak memberi maaf, maka Allah tidak akan bisa memberi maaf terkecuali taubat. Oke, Bang. Makasih ya. Ya, makasih Bu. Salam dari Bunga Jambi, Bu. Ya, Jambi. Amri, selamat sore. Amri, nggak main Kotora, malas aku nengok Kotora.
Amri, naik-naik di mute terus ngapain bang? Di atas. Kalau naik langsung mute. Di bawah aja lah ya. Bunda Esti, masih ingat nggak yang tadi Bunda Esti, si Ibu Yohanita itu Bunda Esti? Siapa? Yang tidak menerima TB1 tadi itu. Oh, Joanna. Ya, si Joanna itu kan dia mengatakan bahwa Alkitabnya dia bukan TB2, dia mengatakan Alkitabnya itu udah sampai lecak. Nah, kalau dia mau jujur, kita minta on cam aja, mana dia berani itu Bunda. Nggak mungkin itu, karena itu TB2 yang menggoda tuh Bunda. Oke, kita sapa dulu ya. Bang Toy, ini naik-naik langsung ini ngapain coba? Toto Hoto, selamat sore, agama apa? Selamat sore Kak, saya Kristen. Oke, itu tema kita bang. Tuhan Oten Manipu. Tuh. Tuhan abang nipu enggak? Itu Bang, ya Tuhan abang nipu enggak? itu yang terdapat di Hezkiel Kak. Itu bukan tujuannya nipu sebenarnya. Yekiel 14 nomor 9. Ya tahu. Terus Itu dibaca Tuhan- perikopnya aja Kak. coba baca perikopnya. Bacakan. Enggak. Atau bacakan Kakak satu kan perikop dapat boleh. Kakak kan dapat ininya, ayatnya semua tuh. Jadi baca sendiri, maksudnya pahami Kak. Maksud saya gitu. Kalau kau suruh aku baca satu perikop, ya, kau suruh aku baca satu perikop, kau suruh dulu pendeta kau satu kali aja membahas Bible satu perikop. Suruh coba. Kamu berani nyuruh saya baca satu perikop? Pendeta Terus kau lah kau kenapa? suruh. Terus Tadi aku kenapa? udah baik-baik ngomong sama kau loh. Ya betul Kak, betul memang betul. Ya udah Itu untuk bacakan. apa? Kalau satu perikop kau yang baca. Udah baca lah Kak. Udah. Makanya jangan comot-comot ayat gitu loh. Ya udah pendeta kau juga bilang jangan comot-comot ayat PA. Pendeta kau pun kalau khotbah comot-comot ayat. Sejak kapan Emosi, pendeta Bapak. kau khotbah satu perikop? Sejak Kok kapan? emosi Kak? Obat dari Bukan tinggi. emosi karena kau PA. Sosok nyuruh orang baca satu perikop. Pendeta kau aja pun nggak pernah baca satu perikop. Gini, Satu Kak. ayat. Itu Gini, pun nanti maksudnya- paling Yohanes 14:6. Itu doang. Jangankan satu perikop, 3-4 ayat pun nggak pernah dibacakan pendetanya. Kau naik ke sini udah dikasih belajar gratis, kau atur-atur orang. Udah aku suruh tadi kau bacakan, kau suruh aku yang bacakan. Kalau kau mau satu perikop ya udah kau bacakan, kami dengar. Dah, Jadi Baca. Kakak mau ngomong terus nih atau gantian? ya udah bacakan satu perikop, bacalah. Saya mau cuma mau bilang gini. Obat stres nggak cukup 10.000 Kak, tapi obat sakit kepala cukup 10.000. Bacakan satu perikop, gak usah curhat. Jangan Bacakan. panas-panas, jangan santai aja. Bacakan satu perikop, gak usah curhat. Baca. Aku nggak curhat Kak, aku cuma nyuruh Kakak biar paham. Ya udah bagaimana bacakan Alkitab. satu perikop, bacakan. Malas Kakak yang angkat judul kayak gitu ngapain suruh orang baca? Kalau nggak paham ya udah belajar lagi. Moderator suara pinggiran bentar dulu. Moderator turunkanlah, aku paling jijik kalau suara melambai. Ya nanti Kakak Suaranya jadi mulai stres melambai. makin gila Kakak nanti Moderator datang sini. turunkan. Iya, Moderator betul, turun lambat. aja. Moderator turunkan. Aku ya, kalau ada laki-laki suara melambai, aku tidak mau diskusi sama suara laki-laki yang melambai. Bagiku najis. Ya, laki-laki suara melambai. Ah, males ah. Aku cuma nyuruh kakak najis. Ah, males ah. Aku cuma najis. Laki-laki melambai. Aku aja perempuan gak ada melambai. Ah, males ah. Kakak aja yang baca najis. Laki-laki, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Om Bata, selamat sore. Aku kalau melambai laki-laki melambai pas sama si Paro. Si Paro masalahnya lagi di luar dia. Cocok sama Paro yang melambai. Om Bata, selamat sore. Ah, males ah. Aku cuma nyuruh kakak naik. Aku naik cuma nyuruh kakak baca. Ah, males. Kurang asam. Bandungan turun.
Oh, teman-teman moderator dengarkan saya baik-baik. Ini udah kesekian kali ya. Dia itu naik gak pernah mau diskusi. Dia itu naik pasti mutar lagu gondang. Perhatikan ya, tolong ditandai moderator Om Batak. Dia kalau naik langsung gondang-gondang. Tandain ya. Ditandain. Teking kan tahu kan sampai Teking typing kan berarti dia sengaja kan? Typing kayak gitu kan Teking semalam kan? Ditandain Om Batak itu. Dia itu cuma bikin rusuh, tengok ketawa dia di bawah.